warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Margaret Ino Frisi Rantung, SH MAP. Saat ini saya sebagai dosen tetap pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado dengan NIDN 990900890 dan NUPTK 6447366423023. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyatakan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Administrasi Negara dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan kode mata kuliah MBK 2733247. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam proses tatap muka langsung di kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme dan memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman terkait materi kuliah yang disajikan. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring mahasiswa melalui platform Learning Management System atau LMS Unima. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, rencana tugas mahasiswa atau RTM, maupun dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi melalui sistem ini. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan Student Centered Learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan penerapan konsep administrasi negara secara konseptual. Metode yang diterapkan dalam perkuliahan seperti ceramah partisipatif, diskusi terstruktur, studi kasus konseptual, latihan analitik dan simulasi, penugasan proyek kolaboratif, presentasi dan umpan balik, serta pendayagunaan LMS. Dan untuk mendukung capaian CPL Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara yang terdiri dari 3 domain utama, yaitu S yang adalah sikap, P yang adalah pengetahuan, KU yang adalah keterampilan umum, dan KK yang adalah keterampilan khusus. Adapun CPL yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran yaitu S8, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, P3, menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, hukum administrasi negara, manajemen risiko, dan etika administrasi publik. KU5, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. KU7, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. KK4, mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa catatan kebijakan atau policy memo, uraian kebijakan atau policy brief, kertas kebijakan atau policy paper untuk menghasilkan draft kebijakan. KK6, mampu mengorganisasikan atau merancang, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan dan evaluasi kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
Dan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. CPMK 1 mampu memahami pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. CPMK 2 mampu memahami fungsi, kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. CPMK 3 mampu memahami pengertian instrumen pemerintahan. CPMK 4 mampu memahami sejarah kelahiran asas-asas umum pemerintahan yang baik, fungsi dan arti penting asas-asas umum pemerintahan yang baik. CPMK 5 mampu memahami perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dalam bidang publik. CPMK 6 mampu memahami penegakan hukum administrasi negara, macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara. CPMK 7 mampu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan, pembuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, dan legal drafting. CPMK 8 mampu memahami pengertian, jenis, dan bentuk kelembagaan, dan CPMK 9 mampu memahami pengertian dan perbedaan diskresi dan Fries Hermessen. Mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami hukum administrasi negara dalam administrasi negara. Mata kuliah ini mempelajari negara hukum dan hukum administrasi negara, kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yaitu yang pertama, negara hukum dan hukum administrasi, yang kedua, kedudukan hukum pemerintah, yang ketiga, instrumen pemerintah, yang keempat, asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang kelima, penegakan hukum dan akuntabilitas hukum, keenam, perlindungan hukum dan hukum administrasi negara Indonesia, ketujuh, proses penyusunan legal drafting, kedelapan, jenis dan bentuk kelembagaan, kesembilan, diskresi dan Fries Hermessen. Adapun yang menjadi pustaka utama dari hukum administrasi negara adalah buku hukum administrasi negara dari Dr. J.T.E.H. Mokat tahun 2024. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian ini berdasarkan yang pertama, partisipasi aktif dari mahasiswa sebanyak 20% yang meliputi kehadiran, tugas 25%, kuis atau ujian formatif 25%, dan proyek 30%. Ini merupakan suatu hal yang mencerminkan penerapan setiap materi. Dan untuk penentangan nilai pada mata kuliah ini dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, secara adil dan akuntabel. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. 3,6 sampai 4,00 adalah A atau sangat baik. 3,00 sampai 3,59 adalah B atau baik. 2,00 sampai 2,99 adalah C atau cukup, 1,00 sampai 1,99 adalah D atau kurang, dan 0 sampai 0,99 adalah E atau sangat kurang atau gagal. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Selamat menyimak. Selamat siang. Pada kesempatan ini kita patut mengucap syukur karena kita boleh lagi dipertemukan dalam kelas saya, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan yang keempat ini. Nah, sebelum kita memulaikan perkuliahan kita di siang ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas materi dalam mata kuliah ini, Hukum Administrasi Negara, khususnya di pertemuan yang keempat ini terkait dengan materi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai
instrumen-instrumen pemerintahan, di mana instrumen-instrumen tersebut digunakan oleh negara dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, perizinan dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan membahas terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebenarnya mengapa sampai muncul asas-asas umum pemerintahan yang baik? Nah, seperti kita sudah membahas pada bab-bab sebelumnya bahwa sebagai konsekuensi dari negara yang menganut paham atau konsepsi welfare state, ya, di mana pemerintah ini diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, untuk itu pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan, dan kepada pemerintah diberikan kewenangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Nah, kemudian pemerintah ini dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Nah, dalam kegiatan pemerintah campur tangan tersebut, pemerintah seperti yang kita tahu bahwa kita menganut asas legalitas. Asas legalitas di mana dalam setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Namun, dalam keadaan tertentu, pemerintah juga harus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan itu dengan kebijaksanaan, sehingga muncullah Fraser and Mason, di mana kadang-kadang ada tindakan dari pemerintah yang belum ada aturan yang diberlakukan, yang menganut asas legalitas. Maka dari itu, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang sesuai dalam rangka kepentingan umum, di mana hal itu belum diatur dalam asas legalitas atau aturan yang berlaku. Nah, munculnya Fraser and Mason ini juga seringkali memberikan celah kepada pemerintah untuk bertindak yang merugikan masyarakat atau bertindak sewenang-wenang. Nah, maka dari itu dalam penyelenggaraan pemerintahan ada yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebenarnya, nah ini asas-asas pemerintahan yang baik menurut Purbo Pranoto dan Marbun. Ada 13 asas. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini yang sering diberlakukan, ya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ada asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam pasal 3 dirumuskan sebagai asas-asas umum penyelenggaraan negara. Apa saja itu? Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum. Nah, sama seperti yang sudah kita lihat menurut Marbun tadi, bahwa asas yang pertama adalah asas kepastian hukum. Asas ini dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Artinya bahwa Indonesia menganut negara hukum, asas legalitas. Dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, asas 1 yaitu asas kepastian hukum merupakan asas yang patut untuk dipegang teguh oleh para penyelenggara pemerintahan, para pejabat, para aparat negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, di mana setiap tindakan yang mereka lakukan, kebijaksanaan atau kebijakan yang mereka lakukan itu harus berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi semua tindakan pemerintah itu berdasarkan hukum.
Ya. Kemudian asas yang kedua yaitu asas tertib penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara ini adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Nah, kemudian kita melihat asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pejabat negara ataupun pemerintah itu selalu mengutamakan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif. Artinya semua masukan-masukan dari masyarakat itu diakomodir, kemudian dipilih mana yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan. Jadi bukan semua apa yang disebutkan oleh masyarakat itu harus dipenuhi oleh pemerintah, tetapi berdasarkan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Nah, contoh ya, ketika kita melihat di ada pembangunan proyek pemerintah, misalnya pembangunan jalan, apakah pernah Anda melihat papan proyek? Ada ya. Nah, itu merupakan salah satu keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat. Apakah benar proyek yang dijalankan tersebut sejauh misalnya 5 km dengan anggaran misalnya 200 juta, 300 juta. Nah, itu harus diumumkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa memang benar anggarannya sekian dengan waktu pengerjaannya sekian, sehingga ketika ada proyek yang tidak sesuai dengan waktu itu sudah pasti akan memakan biaya ya, dan mengganggu kepentingan umum masyarakat, sehingga perlu untuk diberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Itu salah satu contoh. Yang kelima adalah asas proporsionalitas. Asas ini adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Nah, sebagai penyelenggara negara, mereka bukan cuma menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang penyelenggara negara atau sebagai pemerintah, tetapi juga ada hak-hak yang harus dipenuhi di situ sebagai penyelenggara negara. Artinya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai seorang penyelenggara negara atau pemerintah, bukan sebagai pelayan masyarakat kemudian mereka tidak mendapatkan hak yang sesuai. Selanjutnya ada asas profesionalitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti yang Anda ketahui, kita pernah Anda mendengar sistem merit ya, dalam perekrutan pegawai ataupun dalam promosi jabatan itu harus secara profesional ya. Orang yang diangkat dalam posisi dan jabatan tertentu itu harus sesuai dengan kompetensi dan keahliannya di bidang masing-masing. Jangan tidak sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Karena itu
Asas ini, asas profesionalitas yang merupakan salah satu asas yang harus dilaksanakan, yaitu asas profesionalitas. Kemudian asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sekali lagi, semua apa yang diselenggarakan oleh negara, penyelenggara negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ya, salah satunya misalnya dalam bentuk laporan, ya itu harus semuanya harus sesuai dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Segala bentuk penyelenggara negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan, contohnya itu adalah salah satu bentuk-bentuk asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan proyek. Ada yang mengawasi dan kemudian ada pertanggungjawaban di situ yang baik. Nah, setelah kita membahas terkait dengan materi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Enci, terima kasih. Jadi dari sekian banyak asas-asas yang dikemukakan oleh para ahli dan ada menurut undang-undang juga, saya tertarik pada asas-asas yang dikemukakan oleh ahli Konjoro sama Marbun. Nah, di situ ada di poin ketiga, kalau tidak salah, ada asas bertindak cermat. Pertanyaan saya berkaitan dengan konteks tersebut, bagaimana penerapan asas kecermatan dalam proses pemberian usaha dalam pemerintahan daerah. Misalnya itu pemberian izin usaha di pertambangan, seperti itu, proses dan pengambilan keputusan kayak seperti itu. Terima kasih. Baik, Uci, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait bagaimana atau apa perbedaan antara asas ketidakberpihakan dan kepentingan umum. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari media. Menurut pertanyaannya adalah bagaimana penerapan asas kecermatan dalam pemberian izin usaha. Misalnya dalam pemberian izin usaha tambang dalam bidang pertambangan. Baik. Nah, di sini asas kecermatan adalah salah satu prinsip dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mengharuskan setiap pejabat atau aparatur pemerintahan bertindak dengan teliti, dengan hati-hati, dengan penuh pertimbangan logis dan hukum dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan administratif, di mana para pejabat tersebut harus bertindak hati-hati untuk menghindari kesalahan, kerugian, dan penyalahgunaan wewenang. Nah, asas ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil itu berdasarkan data yang akurat, objektif, serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya, seperti itu untuk asas kecermatan, khususnya dalam kasus pemberian izin usaha pertambangan. Jadi sekali lagi harus dilakukan pemberian izin dari pemerintah daerah yang memperhatikan asas kecermatan, dilihat dari verifikasi dokumen, cek lokasi, konsultasi teknis maupun pemeriksaan legalitas. Dalam kasus tambang itu harus misalnya ada legalitas, ada izin AMDAL-nya sehingga dapat menghindari bencana lingkungan ataupun masyarakat yang terdampak. Kemudian dalam pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara asas ketidakberpihakan dan kepentingan umum? Ya, contohnya dalam kasus tilang yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian di jalan. Nah, kita melihat dulu asas ketidakberpihakan itu. Asas ketidakberpihakan berarti pejabat pemerintahan wajib bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun pihak manapun yang mempengaruhi objektivitas kepuasan. Kemudian
Yang seperti apa ciri-ciri dari asas ketidakberpihakan ini? Salah satunya adalah bebas dari konflik kepentingan. Kalau dia tidak ada kepentingan, pasti tidak akan berpihak. Yang kedua, tidak menerima gratifikasi. Ketiga, tidak ada tekanan dari pihak luar, sehingga pejabat atau pemerintah atau penyelenggara pemerintahan itu bebas untuk melakukan putusan atau menjalankan kebijakan tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang lain, sehingga ada ketidakberpihakan di situ. Selanjutnya ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum artinya setiap keputusan atau tindakan pemerintah harus mendahulukan kesejahteraan masyarakat luas, bukan keuntungan pribadi, kelompok atau elit tertentu. Nah, agak berbeda tipis dengan ketidakberpihakan. Di asas kepentingan umum, ciri-cirinya yaitu memprioritaskan manfaat untuk rakyat banyak. Kemudian harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga, berorientasi pada layanan dan keadilan sosial. Nah, kalau kita membandingkan dua asas ini, kalau asas ketidakberpihakan, fokusnya itu pada netralitas pejabat dan proses pengambilan keputusan. Sementara kalau asas kepentingan umum, fokusnya itu pada tujuan akhir dari kebijakan yang pro kepada masyarakat. Kemudian untuk aspek resikonya ketika dia dilanggar, untuk asas ketidakberpihakan ada konflik kepentingan, ada korupsi, ada kolusi di situ. Sementara untuk asas kepentingan umum, kalau resikonya, kalau dilanggar untuk asas kepentingan umum, adanya kebijakan yang tidak adil, hanya menguntungkan segelintir pihak. Nah, itu asas ketidakberpihakan melindungi prosesnya, sedangkan asas kepentingan umum menekankan pada hasilnya. Jadi kalau asas ketidakberpihakan itu pada prosesnya, sementara asas kepentingan umum pada hasilnya yang merugikan masyarakat. Saya rasa untuk materi hari ini cukup sekian, dan sebagai akhir dari materi ini saya akan melakukan post-test dalam bentuk kuisis. Silakan Anda untuk membuka linknya di WhatsApp group, sudah saya kirimkan. Silakan join dengan kode yang sudah ada di grup. Mari kita mulai. Terima kasih semua. Kalau melihat hasil yang didapat, saya rasa cukup untuk hari ini. Dan untuk tugas seperti biasa, silakan Anda untuk melihat di LMS sekaligus dengan mengisi daftar hadir. Ya, terima kasih untuk hari ini. Dan sebagaimana kita buka dengan doa, marilah kita menutup kegiatan kita di siang ini dengan berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan.